Gempar dan alhamdulillah. John Hartman buka suara sebelum fix putuskan latih timnas Indonesia dan ajukan satu permintaan ke PSSI. Ajak Shin Tae-yong kolaborasi demi mimpi besar kuasai Asia. STY adalah basic dari timnas Indonesia. Saya ingin berkolaborasi dengan beliau, ujar John Hartman dengan nada penuh keyakinan. Ketika dua dunia bertemu, Bung Binder melihat masa depan cerah timnas Indonesia di tangan John Hartman. Pengamat sepak bola Indonesia yang dikenal kritis sekaligus objektif, melihat keputusan ini sebagai langkah berani sekaligus penuh potensi bagi masa depan Garuda. Sosok ini bukanlah figur sembarangan, ucap Bung Binder dengan percaya diri. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gempar dan alhamdulillah. John Hartman buka suara sebelum fix putuskan latih timnas Indonesia dan ajukan satu permintaan ke PSSI. Ajak Shin Tae-yong kolaborasi demi mimpi besar kuasai Asia. STY adalah basic dari timnas Indonesia. Saya ingin berkolaborasi dengan beliau, ujar John Hartman dengan nada penuh keyakinan. Sepak bola Indonesia kembali berada di titik yang membuat jutaan pasang mata tertuju penuh harap. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari pelatih kelas dunia John Hartman yang secara terbuka menyampaikan gagasan besar kepada PSSI. Bukan sekedar komentar biasa, melainkan sebuah visi jangka panjang yang langsung mengguncang jagat sepak bola nasional dan membuat para pendukung timnas Indonesia diliputi rasa penasaran sekaligus kebahagiaan. John Hartman secara tegas menyebut bahwa ia hanya memiliki satu permintaan utama jika dipercaya menangani timnas Indonesia. Permintaan itu bukan soal kekuasaan penuh, bukan soal gaji, dan bukan pula soal fasilitas. Ia justru mengajukan sesuatu yang jarang terdengar dalam dunia sepak bola profesional, kolaborasi. Nama yang ia sebut secara khusus adalah sosok yang sudah sangat dikenal publik Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam pernyataannya, Hartman menyampaikan rasa hormat yang tinggi terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ia menilai bahwa Shin Tae-yong merupakan basic atau fondasi utama dari timnas Indonesia saat ini. Menurut Hartman, apa yang dibangun STY selama beberapa tahun terakhir telah mengubah wajah sepak bola Indonesia, terutama dalam hal mentalitas, disiplin, dan keberanian menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. STY adalah basic dari timnas Indonesia. Saya ingin berkolaborasi dengan beliau, ujar John Hartman dengan nada penuh keyakinan. Pernyataan tersebut langsung menyedot perhatian publik. Di tengah budaya sepak bola yang sering diwarnai ego dan persaingan antar pelatih, sikap Hartman justru tampil berbeda. Ia tidak datang untuk menghapus jejak pelatih sebelumnya, melainkan ingin melanjutkan dan memperkuat fondasi yang sudah ada. Lebih jauh, Hartman membeberkan konsep kolaborasi yang ia tawarkan kepada PSSI. Dalam skema yang ia bayangkan, John Hartman siap memegang kendali timnas Indonesia senior, sementara Shin Tae-yong diharapkan fokus mengambil peran sebagai pelatih timnas Indonesia U23. Pembagian ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada analisis mendalam terhadap kebutuhan sepak bola Indonesia. Menurut Hartman, STY memiliki kekuatan luar biasa dalam membentuk pemain muda. Ia terbukti mampu membangun karakter, fisik, serta mental bertanding pemain usia muda Indonesia agar berani bersaing di level Asia. Jika STY fokus di U23, maka jalur regenerasi menuju tim senior akan menjadi jauh lebih kuat dan terarah. Saya yakin kolaborasi kami akan menciptakan struktur yang sangat kuat, mulai dari pemain muda hingga senior, tegas Hartman. Ia menilai bahwa salah satu masalah terbesar sepak bola Indonesia selama puluhan tahun adalah tidak konsistennya struktur pembinaan. Seringkali pemain muda tampil menjanjikan, namun ketika naik ke level senior, performa mereka menurun karena perbedaan filosofi, sistem, dan pendekatan pelatihan. Kolaborasi antara Hartman dan STY diyakini bisa menutup celah tersebut. Dalam visinya, semua tim nasional Indonesia, dari kelompok umur hingga senior, harus berada dalam satu garis filosofi permainan. Gaya bermain, mentalitas, hingga standar profesionalisme harus sama. Dengan begitu, pemain yang naik dari U20 atau U23 ke tim senior tidak lagi merasa asing, melainkan langsung siap bersaing. Yang membuat pernyataan John Hartman semakin menggugah emosi publik adalah target ambisius yang ia sampaikan secara terbuka.
Ia tidak ingin timnas Indonesia hanya menjadi raja di Asia Tenggara. Lebih dari itu, Hartman memiliki mimpi besar, menguasai Asia seperti yang telah dilakukan Jepang. Target pribadi saya adalah membawa Indonesia menguasai Asia seperti Jepang, ungkapnya. Menurut Hartman, Jepang adalah contoh nyata bagaimana sebuah negara Asia bisa berkembang pesat melalui perencanaan jangka panjang, struktur yang rapi, dan kesabaran dalam pembinaan. Ia melihat Indonesia memiliki potensi yang tidak kalah besar, jumlah penduduk yang masif, bakat alami pemain muda, serta dukungan supporter yang luar biasa menjadi modal utama yang sangat berharga. Namun, ia menegaskan bahwa potensi tersebut harus diiringi dengan keputusan yang tepat dan konsistensi. Tanpa struktur yang jelas, Indonesia akan terus berada di lingkaran yang sama, penuh harapan, namun sulit melangkah jauh di level Asia. Reaksi supporter pun langsung meledak. Di berbagai platform media sosial, pernyataan John Hartman menjadi topik hangat. Banyak pendukung timnas Indonesia merasa bahwa inilah konsep yang selama ini mereka impikan, bukan sekadar mengganti pelatih, tetapi membangun sistem yang berkelanjutan dan saling melengkapi. Para pengamat sepak bola juga menilai bahwa kolaborasi Hartman dan Shin Tae-yong bisa menjadi momen bersejarah. Dua pelatih dengan latar belakang berbeda namun memiliki visi yang sama, membawa sepak bola Indonesia naik kelas. Hartman dengan pengalaman global dan pendekatan manajerial modern, STY dengan pemahaman mendalam tentang karakter pemain Indonesia dan sepak bola Asia. Kini harapan besar tertuju pada PSSI. Apakah federasi berani mengambil langkah visioner ini? Ataukah gagasan besar ini hanya akan menjadi wacana yang berlalu begitu saja? Ketika dua dunia bertemu, Bung Binder melihat masa depan cerah timnas Indonesia di tangan John Hartman. Pengamat sepak bola Indonesia yang dikenal kritis sekaligus objektif, melihat keputusan ini sebagai langkah berani sekaligus penuh potensi bagi masa depan Garuda. Sosok ini bukanlah figur sembarangan, ucap Bung Binder dengan percaya diri. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia menjadi salah satu topik paling panas dalam perbincangan sepak bola nasional. Nama Hartman mungkin belum terlalu familiar bagi sebagian supporter awam, namun bagi para pengamat, sosok ini bukanlah figur sembarangan. Bung Binder, pengamat sepak bola Indonesia yang dikenal kritis sekaligus objektif, melihat keputusan ini sebagai langkah berani sekaligus penuh potensi bagi masa depan Garuda. Dalam pandangannya, Bung Binder menilai bahwa kehadiran John Hartman adalah awal dari babak baru timnas Indonesia. Saya percaya timnas Indonesia akan kembali baik, bahkan lebih kuat jika dilatih oleh John Hartman, ujarnya. Pernyataan ini tentu mengundang rasa penasaran publik. Apa sebenarnya yang membuat Bung Binder begitu yakin? John Hartman dikenal sebagai pelatih yang tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan sistem. Dalam perjalanan karirnya, ia kerap berhasil mengubah tim yang biasa-biasa saja menjadi kesatuan yang solid, terstruktur, dan sulit dikalahkan. Pendekatan inilah yang menurut Bung Binder sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat ini. Namun, hal yang paling menarik perhatian Bung Binder bukan hanya soal Hartman sebagai individu, melainkan sikap Hartman terhadap warisan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Kabar bahwa Hartman mengagumi Shin Tae-yong dan bahkan membuka peluang untuk berkolaborasi menjadi sinyal positif yang jarang terjadi dalam sepak bola modern, di mana ego pelatih seringkali menjadi penghalang kesinambungan. Disinilah letak kekuatan timnas Indonesia bisa benar-benar muncul, kata Bung Binder. Menurutnya, Shin Tae-yong telah meletakkan fondasi penting, disiplin, fisik yang kuat, mental bertanding, serta keberanian menghadapi lawan yang lebih besar. Warisan ini tidak seharusnya dibuang, melainkan dikembangkan. Bung Binder melihat John Hartman sebagai sosok yang mampu melanjutkan fondasi tersebut dengan sentuhan berbeda. Gaya melatih Hartman kerap disebut memiliki kemiripan filosofi dengan Pep Guardiola, bukan dalam arti meniru secara mentah, tetapi dalam pendekatan permainan yang berbasis struktur, kecerdasan taktik, dan pemahaman ruang. Permainan tidak lagi sekedar mengandalkan tenaga dan semangat, melainkan juga logika dan ketenangan. Bayangkan jika ilmu Shin Tae-yong soal fisik, disiplin, dan mentalitas digabungkan dengan pendekatan John Hartman yang modern dan terorganisir, lanjut Bung Binder, itu kombinasi yang sangat masuk akal, bahkan terlalu sayang jika dilewatkan. Selama ini, timnas Indonesia sering dipuji karena semangat juangnya, namun masih kerap dikritik soal konsistensi dan kematangan strategi, terutama saat menghadapi tekanan tinggi dari lawan kuat. Bung Binder menilai Hartman memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tersebut.
Dengan sistem latihan yang jelas dan komunikasi yang baik dengan pemain, Hartman diyakini mampu meningkatkan kecerdasan bermain para pemain Indonesia. Lebih jauh, Bung Binder menekankan pentingnya visi jangka panjang. Ia tidak ingin publik terjebak pada ekspektasi instan. Sepak bola itu proses, jangan berharap keajaiban dalam 1 atau 2 turnamen, tegasnya. Menurut Bung Binder, tahun 2026 bisa menjadi momentum penting jika sejak sekarang timnas Indonesia dibangun dengan arah yang konsisten. Ia bahkan menyebut bahwa lonjakan kekuatan timnas Indonesia pada 2026 adalah sesuatu yang realistis, bukan sekedar mimpi. Kalau program ini dijalankan dengan benar, masuk akal jika pada 2026 timnas Indonesia tidak hanya bersaing, tapi juga diperhitungkan. Kita bicara soal identitas permainan, bukan cuma hasil sesaat, ungkapnya. Namun, Bung Binder juga mengingatkan bahwa pelatih sehebat apapun tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari federasi dan kesabaran publik. Tekanan berlebihan, intervensi, serta perubahan kebijakan yang tidak konsisten justru bisa merusak proses. Hartman butuh ruang untuk bekerja, begitu juga jika ada kolaborasi dengan Shin Tae-yong, itu harus difasilitasi, bukan dipolitisasi, katanya. Bagi Bung Binder, era baru ini seharusnya menjadi momen refleksi bagi semua pihak. Timnas Indonesia tidak boleh lagi dibangun dengan cara tambal sulam. Ia harus berdiri di atas fondasi ilmu, data, dan visi jangka panjang. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, Bung Binder melihat arah itu mulai terlihat jelas. Kalau semua pihak mau belajar dan menahan ego, saya optimis. Kombinasi gaya melatih John Hartman dengan ilmu dan pengalaman Shin Tae-yong bisa menjadi titik balik sepak bola Indonesia, tutup Bung Binder. Kini, publik sepak bola Indonesia berada di persimpangan antara harapan dan keraguan. Namun, satu hal tak bisa dipungkiri, rasa penasaran semakin besar. Apakah kolaborasi gagasan ini benar-benar akan membawa Garuda terbang lebih tinggi? Jika melihat keyakinan Bung Binder, jawabannya mungkin tidak lagi sekadar harapan, melainkan sebuah kemungkinan yang perlahan mulai terasa nyata. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Gabriel Jesus kembali, Arsenal siap hadapi Crystal Palace. Kabar baik datang untuk Arsenal jelang laga perempat final Piala EFL melawan Crystal Palace. Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa Gabriel Jesus siap tampil sebagai starter dalam pertandingan yang digelar Rabu 24 Desember 2023 pukul 03.00 WIB. Kembalinya sang penyerang menjadi sorotan setelah ia pulih dari cedera ligamen anterior cruciate yang sempat membuatnya absen cukup lama. Gabriel Jesus perlahan kembali menemukan ritme permainan. Ia sempat tampil di Liga Champions melawan klub Brugge dan masuk sebagai pemain pengganti saat Arsenal menghadapi Wolves serta Everton di Liga Inggris. Kehadirannya memberi suntikan optimisme bagi The Gunners jelang duel krusial kontra Crystal Palace. Pertemuan kedua tim di ajang Piala EFL musim lalu menjadi kenangan manis bagi Jesus. Saat itu, ia mencetak hat-trick di Stadion Emirates dan membawa Arsenal menang 3-2. Kini, untuk pertama kalinya setelah lebih dari 1 tahun, Jesus berpeluang kembali mengisi starting aksi, dan Arteta yakin sang striker siap memberikan dampak besar. Menurut Anda, mampukah Gabriel Jesus kembali menjadi pembeda dan membawa Arsenal melangkah jauh di Piala EFL? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Enzo Maresca hormati. Kontraknya di Chelsea tepis isu gantikan Pep Guardiola. Pelatih asal Italia itu dengan tegas menepis spekulasi tersebut dan menegaskan komitmennya bersama Chelsea, klub yang masih mengikatnya dengan kontrak hingga tahun 2029. Maresca menilai rumor tersebut murni spekulasi dan sama sekali tidak memengaruhi fokusnya. Ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada ruang untuk memikirkan hal lain selain pekerjaannya bersama The Blues. Menurutnya, ia masih terikat kontrak panjang dan merasa bangga bisa menjadi bagian dari klub London tersebut. Ia juga menambahkan bahwa tugasnya bukan untuk mencari tahu alasan dibalik munculnya kabar tersebut. Fokus utamanya hanyalah membangun Chelsea dan memberikan yang terbaik bagi klub tanpa terganggu isu di luar lapangan. Di sisi lain, Pep Guardiola tak menampik bahwa suatu saat ia akan meninggalkan Manchester City. Namun, pelatih asal Spanyol itu menegaskan dirinya masih memiliki sisa kontrak selama 18 bulan dan merasa puas dengan perkembangan timnya saat ini. Menurut Anda, apakah Enzo Maresca kelak cocok menjadi penerus Pep Guardiola di Manchester City atau justru akan bertahan lama bersama Chelsea? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.
Satu nama super top skor masih belum tergoyahkan di puncak daftar pencetak gol sementara, Super Erling Haaland. Striker Manchester City itu tampil luar biasa dengan koleksi 19 gol, unggul jauh dari para pesaing terdekatnya. Konsistensi Haaland menjadi senjata utama The Citizens untuk terus bersaing di jalur juara, sekaligus membuat lini pertahanan lawan kerap kerepotan setiap pekan. Di posisi kedua, Ivan Thiago dari Brentford mencuri perhatian lewat torehan 11 gol. Ketajamannya menjadikan ia motor serangan utama tim dan salah satu penyerang paling efektif musim ini. Sementara itu, Antoine Semenyo Bournemouth dan Hugo Ekitike sama-sama mengoleksi 8 gol dan terus menempel papan atas. Nama Morgan Rogers, Phil Foden, dan Richarlison menyusul dengan 7 gol, menandakan persaingan yang semakin ketat. Tak hanya penyerang, gelandang seperti Bruno Fernandes, Casemiro, dan Enzo Fernandez juga memberi kontribusi penting. Arsenal pun diwakili Gyökeres, Saka, dan Trossard. Dengan musim yang masih panjang, perebutan sepatu emas masih sangat terbuka. Menurut Anda, mampukah Haaland mempertahankan dominasinya atau akan muncul kejutan baru di paruh kedua musim? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Suara Wayne Rooney. Lihat Liverpool mulai bangkit, semoga gak lama. Liverpool mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di Premier League. Namun, pujian yang datang dari Wayne Rooney diselipi candaan khas mantan striker Manchester United tersebut yang berharap performa positif The Reds tak bertahan lama. Liverpool kini tak terkalahkan dalam 6 laga terakhir dengan 4 kemenangan dan 2 hasil imbang. 3 kemenangan beruntun yang diraih belakangan ini menjadi sinyal kuat bahwa tim asuhan Arne Slot telah keluar dari periode sulit. Sebelumnya, Liverpool hanya mampu meraih 3 kemenangan dari 12 pertandingan, sementara 9 laga lainnya berakhir dengan kekalahan, termasuk 3 kekalahan beruntun dengan selisih 3 gol. Rooney mengakui adanya perubahan positif dalam permainan Liverpool. Ia menilai The Reds kini tampil lebih solid, terbukti dari 3 clean sheet dalam 6 pertandingan terakhir. Perubahan taktik Arne Slot termasuk penggunaan pola berlian di lini tengah dinilai memberikan keseimbangan dan stabilitas yang lebih baik. Meski memuji, Rooney tetap melontarkan sindiran khas rivalitas. Ia menyebut kebangkitan Liverpool tentu kabar baik bagi Slot, namun berharap tren positif tersebut tidak berlangsung lama. Rooney juga memberi kredit atas kemenangan Liverpool di kandang Tottenham, yang menurutnya selalu menjadi laga sulit. Menurut Anda, apakah kebangkitan Liverpool ini akan bertahan lama atau hanya sementara? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Cedera yang dialami Kapten Manchester United Bruno Fernandes justru membuka peluang tak terduga bagi Kobbie Mainoo. Situasi ini membuat arah sikap klub terhadap masa depan gelandang muda tersebut mulai terlihat, terutama setelah Ruben Amorim kehabisan opsi di lini tengah. Bruno Fernandes mengalami cedera jaringan lunak dan harus ditarik keluar pada babak kedua saat United menelan kekalahan 1,2 dari Aston Villa. Cedera tersebut diperkirakan membuat sang kapten absen selama beberapa pekan. Di sisi lain, Kobbie Mainoo juga sempat menepi akibat masalah betis dan tidak tampil pada laga tersebut. Musim ini menjadi periode yang cukup frustratif bagi Mainoo, karena ia belum sekalipun menjadi starter di Liga Primer dan baru mencatatkan total 221 menit bermain. Meski sempat diminati Napoli, Mainoo memilih bertahan demi membuktikan kualitasnya di Old Trafford. Namun hingga kini, Amorim masih lebih sering memposisikannya sebagai pemain cadangan. Dengan absennya Fernandes serta menipisnya pilihan di lini tengah, Manchester United dipastikan tidak akan melepas gelandang manapun pada bursa transfer Januari. Menurut Anda, apakah situasi ini bisa menjadi titik balik karier Kobbie Mainoo di Manchester United? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Manchester City, khususnya Pep Guardiola, kini ikut meramaikan perburuan winger Bayern Munich Michael Olise. Dana besar siap menerkamnya menyusul ketertarikan Real Madrid. Laporan terbaru menyebut Pep Guardiola sangat mengagumi pemain sayap asal Prancis tersebut. Ketertarikan ini sejalan dengan rencana jangka panjang City dalam sektor penyerangan, terutama di tengah masa transisi skuad Guardiola. Situasi kontrak Bernardo Silva yang mendekati akhir menjadi salah satu faktor penting, sementara City juga menimbang perkembangan internal pemain muda seperti Oscar Bob dan Savinho. Klub bahkan disebut siap mengeluarkan dana besar hingga 100 juta demi mendapatkan winger kelas elit di bursa transfer musim panas mendatang. Namun menurut jurnalis Christian Falk, meski Manchester City dan sejumlah klub top Eropa tertarik, Bayern Munich sama sekali tidak berniat melepas Olise.
Klub Bundesliga itu dikenal sebagai klub pembeli, bukan penjual, dan telah menyiapkan kontrak baru dengan nilai lebih tinggi serta perpanjangan 1 tahun untuk sang pemain. Menurut Anda, apakah Manchester City sebaiknya tetap mengejar Michael Olise atau beralih ke opsi lain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.